Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pushdown automata atau PDA. Jadi, PDA atau pushdown automata adalah mesin otomata yang diimplementasikan dengan stack sehingga hanya terdapat operasi push dan juga pop. Stack adalah suatu struktur data yang menggunakan prinsip LIFO, yaitu last in first out. Jadi, data yang terakhir kita masukin itu yang akan keluar duluan. Sebuah stack selalu memiliki top of stack, dan elemen-elemen stack itu yang akan masuk ke dalam stack dengan metode push dan akan keluar dengan metode pop. Nah, di sini ada definisi dari PDA, di mana PDA adalah pasangan 7 tuple yang isinya itu key sebagai himpunan hingga stata, terus simbol yang kayak gini, yang kayak sum gini tuh merupakan alfabet input, terus ini gamma sebagai alfabet stack, terus Q0 sebagai stata awalnya, Z0 sebagai simbol awal stack, dan juga A merupakan himpunan stata penerima. Terus simbol ini merupakan fungsi dari transisi. Nah, di sini ada contoh dari PDA deterministik, di mana key-nya itu terdiri dari Q0, Q1 sama Q2, inputannya ABC, berakhir di Q2, dan elemen dari stack-nya itu AB sama Z0. Nah, di sini terdapat fungsi transisi yang terdefinisi melalui tabel ini. Nah, di sini ada contoh dari PDA deterministik, di mana kita akan men-tracing kalimat ABCBA ini dan ngecek apakah dia itu akan diterima apa enggak. Jadi karena tadi stata awalnya itu adalah Q0 dan top stack awalnya itu adalah Z0, kita di sini mau nge-tracing yang pertama, karakter pertama yaitu yang A. Berarti di sini Q0 inputannya A, top of stack-nya Z0. Kita cari di sini. Oh, ini ketemu nih nomor 1, Q0 A sama Z0 yang mempunyai hasil Q0 A Z0. Maka di sini kita tulis Q0 karena di sini hasilnya A sama Z0 kan. Di sini kan Z0-nya udah ada. Z0-nya tetap, berarti kita tinggal nge-push yang A. Makanya di sini ada AZ0. Berarti yang jadi top stack kita yang A. Terus kalimat yang sisanya jadi tinggal BCBA. Nah, kita milih yang nomor 1 tadi. Terus sekarang kita nge-tracing yang selanjutnya yaitu yang B. Q0 B sama A. Kita cari di sini Q0 B A. Oh, nomor 4. Nomor 4 hasilnya itu Q0 BA. Q0 BA di sini Q0. Karena tadi A-nya udah ada, berarti kita tinggal nge-push yang B. Terus sisanya tinggal CBA. Terus kita tracing lagi Q0 C sama yang top stack-nya B. Kita cari Q0 C top stack-nya B. Oh, nomor 9 nih. Dia punya hasil Q1B. Nomor 9, berarti ini Q1. Nah, karena ini top of stack-nya udah B, jadi dia tetap nggak berubah. Terus di sini berarti sisanya tinggal BA. Terus kita tracing lagi Q1B, terus top of stack-nya B, berarti Q1BB. Oh, ini nomor 11, dia punya hasil Q1 himpunan hampa. Nah, Q1, terus sisanya jadi tinggal A, karena yang B udah ke tracing. Nah, karena tadi kita ketemu himpunan hampa, maka si B ini, top of stack kita ini, akan ke pop keluar. Sehingga stack kita tuh tinggal A sama Z0. Dan A ini akan jadi top of stack kita. Setelah itu, Q1 A terus sama A.
Kita lihat di sini Q1AA. Oh, ini nomor 10. Dia punya hasil Q1 sama himpunan hampa. Berarti di sini kita tulis Q1. Ini himpunan hampa karena ini udah ke tracing tadi. Terus karena di sini tadi hasilnya himpunan hampa, maka si A ini ke pop. Sehingga stack kita tinggal Z0. Yang otomatis jadi top stack kita juga. Kita tracing lagi Q1 himpunan hampa sama Z0. Oh, ini yang nomor 12. Dia itu punya hasil Q2 sama himpunan hampa. Berarti di sini kita tulis Q2 terus sama himpunan hampa. Dan stack-nya masih Z0. Nah, karena kita berakhir di Q2, maka kalimat ABCBA ini diterima. Terus terdapat contoh lagi yaitu ACB, di mana stata awalnya Q0, terus top of stack-nya Z0, kita tracing yang A. Q0A Z0. Q0A Z0 nomor 1 nih. Hasilnya Q0A Z0. Di sini kita tulis Q0. Karena tadi di sini udah ada Z0, berarti kita tinggal nge-push yang A. Sisanya tinggal CB. Terus kita tracing nih yang C. Q0 C sama A. Kita lihat di sini Q0 C sama A. Oh, yang nomor 8. Dia itu punya hasil Q1A. Sini kita tulis Q1. Nah, karena tadi hasilnya A dan top of stack kita A, makanya di sini tetap nggak berubah. Yang si C udah ke tracing, berarti tinggal B. Kita lihat nih sekarang Q1 B sama A. Q1 B A. Oh, ternyata nggak ada nih. Cuma ada ini. Nah, karena nggak ada, nggak sesuai dengan fungsi transisi tadi, maka kalimat ACB ini dikatakan crash atau ditolak. Nah, di sini ada penjelasan dari contoh PDA deterministik. Penerimaan dan penolakan kedua string di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi, string ABCBA diterima karena tracing sampai pada strata penerima yaitu Q2. Dan string ABCBA itu selesai terbaca. Sedangkan kalau yang ACB, dia itu ditolak karena konfigurasi akhirnya dia itu Q1 B sama AZ0. Sedangkan fungsi transisinya itu tidak terdefinisi. Nah, sekarang kita masuk ke PDA non-deterministik. Di sini terdapat contohnya di mana key-nya itu terdiri dari Q0, Q1, Q2, inputannya itu AB, terus dia berakhir di Q2. Dan elemen dari stack-nya itu terdiri dari AB sama Z0. Nah, fungsi transisinya terdefinisi melalui tabel berikut. Langsung ke contohnya, di mana kita akan men-tracing kalimat ABA. Nah, di sini stata awalnya Q0 dan top of stack-nya Z0. Kita tracing yang A, berarti Q0 A Z0. Kita cari di sini, dia ketemu di nomor 1, Q0 A Z0 dengan hasil Q0 A Z0 sama Q1 Z0. Berarti di sini kita tulis Q0 karena tadi AZ0, berarti kita tinggal nulis di sini, kita tinggal nge-push yang A. Karena tadi si Z0-nya udah ada di sini. Sisanya tinggal BA. Terus, yang kedua adalah Q1 Z0. Q1, karena tadi sama-sama Z0, berarti di sini Z0 juga. Nah, sisanya BA. Terus, kita tracing lagi nih. Berarti inputan yang kedua yaitu B, Q0, B, terus top of stack-nya A, Q0, BA. Cari di sini Q0, BA yang nomor 4. Dia itu punya hasil 2 juga, yaitu Q0, BA sama Q1A.
Nah, berarti di sini kan Q0. Q0, terus B-nya udah ke trace, jadi tinggal A, sisanya. Terus BA, karena A-nya udah ada, berarti tinggal nge-push si B. Jadinya si B ini jadi top of stack kita. Terus yang kedua kan dia juga Q1A. Dimana di sini berarti Q1, si B-nya udah ke tracing jadi tinggal A. Terus karena sama-sama A nih, top of stack-nya, maka di sini nggak ada yang berubah. Tetap. Nah, yang ini udah selesai kan berarti. Terus kita beralih ke yang ini. Dimana ini tuh Q1, terus inputannya B, dan dia top of stack-nya Z0. Kita cari di sini Q1, B, Z0. Ini ada Q1, B. Oh, ternyata adanya top of stack-nya B. Nah, karena dia itu tidak terdefinisi di fungsi transisi, maka yang ini tuh crash. Nah, berarti bisa kita tulis di sini crash. Terus kita baca lagi nih. Kita tracing lagi Q0, inputannya A, terus top of stack-nya B. Q0 AB. Q0 AB berarti yang ini. Dia itu punya hasil Q0 AB sama Q1B. Berarti di sini kita tuliskan Q0, karena ini udah ke tracing nih, berarti tinggal ngasih himpunan hampa, Terus karena AB, si B-nya ini kan udah ada tadi. Nah, berarti kita tinggal nge-push yang A ke dalam stack-nya. Jadi si A ini jadi top of stack kita. Terus Q1B. Nah, di sini Q1, karena sama-sama B nih, makanya di sini nggak berubah. Dan karena udah habis, jadi di sini tinggal himpunan hampa. Nah, yang ini sudah selesai. Terus tinggal yang ini nih, Q1AA. Kita cari di sini Q1AA. Oh, ini. Q1AA. Yang hasilnya Q1 himpunan hampa. Berarti di sini kita tinggal tulis Q1. Terus karena ini udah habis jadi himpunan hampa di sini. Nah, karena hasilnya himpunan hampa, maka yang si A ini kepop keluar. Jadi top of stack kita tinggal Z0. Yang ini selesai. Terus sekarang kita lanjut lagi Q0 himpunan hampa A. Q0 himpunan hampa A. Oh, ini yang nomor 8 nih. Dia mempunyai hasil Q1A. Sehingga kita bisa tulis di sini Q1. Ini masih himpunan hampa. Karena sama, jadi tinggal tulis ulang aja. Top of stack kita masih A. Terus, ini udah selesai. Q1 himpunan hampa B. Q1 himpunan hampa B. Nah, karena nggak ada, karena tidak terdefinisi di sini, adanya Z0 di sini, maka yang ini crash. Sehingga di sini bisa kita tulis crash. Terus, tinggal Q1 himpunan hampa Z0. Q1 himpunan hampa Z0, berarti yang ini dia punya hasil Q2 himpunan hampa. Bisa kita tulis di sini Q2 terus himpunan hampa. Yang Z0-nya udah karena himpunan hampa, hasilnya jadi si Z0-nya itu kepop keluar, jadi dia kosong. Nah, habis itu kita baca lagi nih Q1 himpunan hampa A. Q1 himpunan hampa A. Nah, nggak ada kan? Berarti dia crash. Karena crash, ini kita tulis crash. Maaf, ini harusnya ada di bawah. Gak apa, tapi gini aja. Oke, jadi ini crash. Terus ini juga udah crash kan tadi.
crash, terus Q2 himpunan hampa. Tinggal sisa ini kan. Nah, karena dia itu udah memenuhi persyaratan diterima, di mana berakhir di Q2 dan semuanya tertrace, terbaca, maka kalimat ABA itu keterima. Tuh. Terus di sini ada kalimat BBAA, di mana stata awalnya kan Q0, top of stack-nya Z0, terus di sini yang mau kita trace dulu itu yang B, Q0 B Z0. Kita lihat di sini Q0 B Z0. Oh, yang nomor 2 nih. Dia punya hasil Q0 B Z0 sama Q1 Z0. Q0 B Z0 berarti di sini Q0. Karena Z0-nya udah ada, kita tinggal nge-push yang B, terus sisanya tinggal BAA. Terus tadi sama Q1 Z0. Q1, terus karena sama-sama Z0 jadi tetap, sisanya tinggal BAA. Nah, kita tracing lagi nih, Q0 B terus B. Q0 BB, berarti yang ini, yang nomor 6, punya hasil Q0 BB sama Q1 B. Ini kita tulis Q0, karena tadi B yang pertama udah ada kan, berarti kita tinggal nge-push B yang kedua. Makanya stacknya jadi kayak gini, terus sisanya tinggal AA berarti. Terus sama Q1 B. Karena dia sama-sama B tadi kan, maka di sini nggak ada yang berubah. Di sini tetap, di sini juga Q1 kan tadi, Q1 B. Mana tadi? Q1 B ini. Q1 B, sisanya AA. Yang ini udah selesai. Terus sekarang kita ke Q1 B terus Z0. Kita cari di sini Q1 B Z0. Nah, karena nggak ketemu, maka kalimat yang ini tuh crash dia. Setelah itu, kita cek lagi nih, Q0 inputannya A, top of stack-nya B. Kita lihat Q0 A B. Oh, yang nomor 5 nih. Q0 AB sama Q1 B. Berarti di sini Q0, terus karena A tadi berarti ini ke push ke sini, dan jadi top of stack kita. Terus sama Q1 B. Nah, ini kurang di sini, harusnya ada Q1, koma, berarti tinggal A. Nah, karena tetap jadi tinggal BB Z0. Ini. Ini udah selesai, terus tinggal yang ini Q1 AB. Lihat di sini Q1 AB nggak ada, berarti dia crash. Yang ini crash. Terus di sini kita lihat nih Q0 AA. Q0 AA di sini nomor 3, dia punya hasil Q0 AA sama Q1A. Di sini kita tinggal tulis Q0, karena ini udah ada A, berarti tinggal masukin A yang satunya lagi. Dan karena ini udah habis, jadi tinggal ada himpunan hampa. Terus Q1 AB. Kita lihat di sini Q1 AB nggak ada, karena dia nggak ada, berarti dia crash. Ini harusnya crash ini. Dia nggak ada kan jadinya crash.
Nah, kalau udah crash kayak gini, berarti tinggal ini kan. Kita tinggal fokus ke sini yaitu Q0 himpunan hampa A. Lihat di sini Q0 himpunan hampa A. Oh ya, nomor 8. Dia punya hasil Q1A. Q1 terus A jadinya tetap, terus himpunan hampa. Nah, karena dia bakal ngelup di situ-situ aja. Oh enggak deh. Oh ya, ini Q1 ya. Berarti Q1 himpunan hampa A. Dicari di sini, dia nggak ada ternyata. Nah, karena nggak ada, makanya dia crash. Gitu. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.